Shalom. 2 Korintus 5 ayat 17 demikian dituliskannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita semuanya. Para sahabat inspirasi, tidak terasa kita sudah menginjak di tahun baru, yaitu tahun 2026. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, adakah pembaruan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih memiliki ikatan-ikatan lama di tahun 2025 yang masih tetap membelenggu hidup kita? Sudahkah kita semua mengalami langkah baru bersama Tuhan? Yang perlu kita ingat adalah, di dalam Kristus ciptaan baru pasti terbit. Bukan kita yang mengupayakannya, tapi Kristus Tuhan. Hati dan pikiran kita yang kita serahkan total kepada Tuhan untuk dikuasainya akan diperbarui oleh Tuhan sendiri. Kita dimampukan untuk yang pertama, memperbarui sifat dan karakter kita, di mana yang jelek akan diubahkan menjadi yang baru. Yang kedua, yaitu memperbarui kebiasaan-kebiasaan yang tidak senonoh menjadi terhormat dan berharga. Yang ketiga adalah, mari kita memperbarui cara dan konsep berpikir yang negatif menjadi konsep berpikir yang positif. Yang keempat adalah, perlu kita memperbarui ide-ide pikiran kita untuk menghasilkan sebuah pekerjaan yang bermanfaat, yang memberkati, yang menguatkan kita semuanya. Yang kelima, mari kita juga memperbarui komunikasi kita agar percakapan antar sesama dengan atasan kita, dengan sekitar kita, dengan anggota keluarga kita, dengan orang lain mampu mengubah sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita semuanya. Yang keenam, mari kita memperbarui waktu sehari-hari kita. Di mana yang kita lalui ini, waktu-waktu yang kita kerjakan ini, agar tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Yang ketujuh adalah, mari kita juga memperbarui hubungan kita antar sesama dan di dalam keluarga kita. Yang terakhir, yang kedelapan adalah, mari kita memperbarui dinamika ibadah kita, cara ibadah kita, strategi bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan bahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau sampai hari-hari ini kehidupan kita, cara ibadah kita dalam melayani Tuhan masih belum berkenan di hati Tuhan, mari kita mengubah diri kita agar berkenan di hati Tuhan. Nah, para sahabat inspirasi, memasuki di tahun 2026 ini, mari kita memperbarui setiap aspek kehidupan kita. Karena pembaruan tersebut merupakan indikator yang jelas mengenai menjadi ciptaan baru yang Tuhan mau. Menjadi ciptaan baru bukan sekedar slogan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar bahan khotbah yang kita dengar atau kita sampaikan dalam sebuah perenungan. Bukan sekedar kata-kata, namun pembaruan benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Paling tidak 8 butir pembaruan tersebut di atas tercipta dalam setiap kehidupan kita, mampu menjadi barometer atau terang dalam kita menuju sebuah kehidupan yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan sepanjang tahun 2026. Amin. Kiranya berkat Tuhan melalui perenungan kita hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa.
ucapan syukur kami ya Tuhan di depan Engkau. Memasuki tahun 2026 ini, biarlah kami semakin melihat terang Tuhan itu, yaitu ciptaan baru yang Tuhan perbarui dalam kehidupan kami, memberkati, memenangkan, memulihkan kami semuanya untuk menjalani di sepanjang tahun 2026. Diberkatilah kami semua ya Tuhan oleh kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Bagaikan bejana